Hai, Sobat Properti. Ketemu lagi dengan saya di dunia investasi properti. Salam rumah untuk semua. Jadi hari ini saya mau membicarakan tentang Kung Fu Panda 3. Waduh, apa tuh Kung Fu Panda 3? Sebelum kita lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti, juga dosen di salah satu sekolah terkemuka di Indonesia, dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman properti. Jadi aku terinspirasi nih dengan film ini. Nah mungkin aku ceritakan dulu dengan latar belakang ceritanya ya. Jadi suatu hari aku ngajar di kelas, ya kan udah selama 3-4 jam aku ngajar di kelas, lalu kemudian ada salah satu orang peserta datang menghampiri aku dan dia bilang seperti ini, "Pak Erik, aku nggak bisa menerapkan apa yang Pak Erik ajarkan." Bapak Ibu bayangkan, bagaimana kalau Anda rasanya jadi saya. Anda sudah mengajar di depan kelas 3-4 jam, lalu kemudian si Bapak A ini datang ke saya dan dia bilang dia tidak bisa menerapkan apa yang saya ajarkan. Lalu kemudian di saat itu, momen itu rasanya saya pengen marah gitu ya. Tapi kemudian saya teringat dengan Kung Fu Panda 3. Jadi percakapan antara si Sifu sama si Po-nya ya. Jadi waktu itu mereka akan menghadapi suatu serangan dari lawan, ya kan? Lalu si Po-nya ini panik, dia mesti gimana, dia ngomong terus sama si Sifunya gitu kan. Ada satu kalimat yang benar-benar itu kena banget dan aku nggak bisa lupakan. Dia katakan seperti ini, "I'm not trying to turn you into me. I'm trying to turn you into you." Dia katakan seperti itu. After you master teaching. Teaching? There's no way I'm ever gonna be like you. I'm not trying to turn you into me. I'm trying to turn you into you. Jadi kalimatnya adalah dalam artinya, saya tidak akan berusaha merubah kamu menjadi seperti aku. Tapi aku akan berusaha untuk merubah kamu menjadi dirimu sendiri gitu loh. Langsung ketika aku ingat kalimat tersebut, aku langsung ingat sama Bapak ini dan aku langsung bilang, "Oh, tidak apa-apa," saya bilang. Nah, lalu kemudian saya mulai menginvestigasi dulu. Saya mencoba mendapatkan datanya beliau. Oke, Pak, gimana Bapak sekarang? Dia katakan dia sekarang umur 29 tahun, sudah punya istri, sudah punya anak, penghasilan dia 20 juta per bulan, lalu dia punya propertinya di Senen, ya. Di Senen, dia punya properti di Senen yang mana dia tinggalin sekarang. Lalu kemudian ada usaha percetakannya, ya, di depan ada usaha percetakan, di belakang dia tinggal sama istri sama anaknya. Lalu di lantai 2-nya itu ada 8 kamar kos-kosan. Dan Anda tahu nggak berapa luasan tanahnya? Ya, luasan tanahnya cuma 60 meter persegi. Amazing kan? 60 meter persegi tapi 3 in 1. Ada usaha percetakan, dia bisa tinggal di dalamnya. Dan ada 8 kamar kos-kosan. Ya, yang mana dia sewakan satunya 400.000. Loh, ini aku tanya dia, "Kamu gimana cara akuisisinya?" gitu loh. Nah, waktu itu dia dapat KUR, kredit usaha rakyat sebesar 500 juta. Di mana dia harus mencicil dengan tenor 5 tahun. Ya, dengan tenor 5 tahun dia harus mencicil 10 juta per bulan. Lalu kalau kondisi kayak gini, kemudian aku udah investigasi nih, aku udah dapat datanya beliau, lalu kemudian aku mulai memikirkan lebih jauh karena datanya udah dapat semua nih. Nah, aku bilang ke Bapak A, ya udah Bapak A nggak usah ikutin seperti cara saya. Bapak tinggal duplikasi aja cara Bapak. Ya, duplikasi, Bapak udah tahu daerahnya di Senen. Ya, nah Bapak tinggal duplikasi apa yang sudah Bapak lakukan sekarang ke yang lain. Nah, tapi satu hal yang aku ajarkan bahwa kurnya ini tolong dipindahkan ke KPR. Lalu tenornya tarik 20 tahun. Tenornya tarik 20 tahun. Kenapa seperti itu? Karena supaya cicilannya menjadi kecil. Ya, kalau misalnya 20 tahun waktu itu aku hitung dia punya cicilannya 3 juta. Ya, karena 3 juta per bulan. Karena ini sudah jalan sisa 2 tahun lagi.
Ya ini sisa 2 tahun lagi. Jadi hitungannya gimana? Kalau dia punya penghasilan di 20 juta per bulan, berarti dikali dengan DBR-nya 50%, kemampuan dia membayarnya, maka dia punya kemampuan membayar itu sebesar 10 juta per bulan. Yang mana kalau kita lihat 10 juta ini saya kurangkan dengan 3 juta, makanya akan didapatkan sisanya 7 juta per bulan. Ya, berarti artinya bank itu akan menganggap si Bapak A ini masih punya kapasitas membayar sebesar 7 juta per bulan. Nah, 7 juta per bulan ini kurang lebih dia masih bisa mengambil properti sebesar 700 juta, kurang lebih seperti itu. Dia bisa dapat plafon sebesar 700 juta dengan kondisi tenor 20 tahun. Mengaca dari begitu aku memberikan solusi itu, kemudian Bapak itu dia mulai tersenyum kembali, jadi tidak mengkerutkan dahinya lagi ya soal properti. Nah, saya harap demikian sharing saya tentang Kung Fu Panda 3 ini. Saya ulang phrase-nya sedikit. I'm not trying to turn you into me, but I'm trying to turn you into you. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga sobat properti juga bisa menikmatinya, juga bisa memetik manfaatnya selama berinvestasi properti secara cerdas.